Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramasari, saya di Prodi Manajemen kelas malam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar dari jumlah dari masukan-masukan individu. Kelompok kerja adalah suatu kelompok yang berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya. Yang pertama itu ada suatu kelompok sebagai suatu tim tidak secara otomatis dapat meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, tim yang berhasil atau berkinerja tinggi mempunyai karakteristik tertentu. Manajemen menggunakan tim dengan harapan memperoleh peningkatan kinerja. Tipe-tipe tim kerja. Tim pada dasarnya dapat mengklarifikasikan berdasarkan sasaran. 3 tipe tim yang lazim dijumpai dalam organisasi, yaitu tim pemecah masalah, tim pengelola diri, dan tim fungsional silang. Tim pemecah masalah adalah kelompok yang terdiri dari 5-12 karyawan dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam pekan untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisien, dan lingkungan kerja. Yang B itu tim pengelolaan diri adalah kelompok yang terdiri dari 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. C. Tim fungsional silang adalah kelompok karyawan-karyawan dari tingkat hierarkis yang kira-kira sama tetapi dari bidang kerja yang berlainan yang berkumpul untuk menyelesaikan suatu tugas. Hubungan tim kerja dengan kelompok kerja. Proses kelompok dapat membantu menciptakan tim kerja yang lebih kreatif atau berkinerja tinggi. Pada dasarnya dapat dilihat dari proses kelompok dapat membantu menciptakan tim kerja yang lebih kreatif atau berkinerja tinggi. Pada dasarnya dapat dilihat dari kemampuan anggota untuk dapat bekerja dengan efektif. Suatu tim menuntut 3 tipe keterampilan yang berlainnya, yaitu yang pertama ada satu tim perlu orang-orang dengan keahlian teknis. Yang kedua, tim perlu orang-orang dengan keterampilan pemecah masalah dan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi masalah, membandingkan alternatif, dan membuat pilihan yang kompeten. Yang ketiga itu, tim memerlukan orang dengan keterampilan mendengarkan dengan baik, umpan balik, penyelesaian konflik, dan keterampilan antar pribadi. Yang H, mempunyai suatu komitmen pada suatu maksud bersama. Maksud merupakan suatu visi lebih luas daripada tujuan-tujuan spesifik. Tim yang efektif merupakan suatu maksud bersama dan bermakna yang memberikan pengarahan, momentum, dan menuangkan waktu dan upaya yang sangat banyak ke dalam pembahasan, pembentukan, dan penjelasan mengenai suatu maksud yang menjadi milik mereka baik secara kolektif maupun individu. Yang H, mempunyai suatu komitmen pada suatu maksud bersama. Maksud merupakan suatu visi lebih luas daripada tujuan-tujuan spesifik. Tim yang kreatif, tim yang efektif mempunyai suatu maksud bersama dengan makna yang memberikan pengarahan, momentum, dan menuangkan waktu dan upaya yang sangat banyak ke dalam pembahasan, membentuk, dan persetujuan mengenai suatu maksud yang menjadi milik mereka secara kolektif maupun individu. Proses komunikasi. Komunikasi adalah merupakan proses memberi dan menerima informasi sampai pada pemahaman makna. Komunikasi dapat berhasil jika komunikator menyampaikan pengertian kepada penerima. Komunikasi menjadi bentuk simbol 4 kondisi yang mempengaruhi pesan berkode, yaitu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sosial budaya. Saluran suatu medium lewat mana suatu pesan komunikasi berjalan. Komunikasi dalam organisasi. Arah komunikasi desain organisasi harusnya memungkinkan terjadinya komunikasi ke 4 arah, yaitu ke atas, ke bawah, horizontal, diagonal. Komunikasi yang
tepat dalam organisasi dan merupakan dalam pintas yang memotong saluran formal. Seletingan komunikasi mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu seletingan yang tidak terkendali oleh manajemen. Yang kedua, seletingan yang terspesifikkan oleh kebanyakan karyawan sebagai yang paling dipercaya dan andai daripada komunikasi formal yang ditertibkan oleh manajemen puncak. Yang ketiga, seletingan yang sebagai besar digunakan untuk melayani kepentingan sendiri dari orang-orang di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.